Avivi 3 ini Siti Cahyani. Di sini kami akan menjelaskan tentang 1. Pengertian menyimak, 2. Fungsi menyimak, 3. Tujuan menyimak. Pengertian menyimak menurut KBBI. Menyimak berasal dari kata simak yang artinya mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibacakan oleh orang, atau bisa juga diartikan untuk meninjau, memeriksa, mempelajari dengan baik dan teliti. Menurut Henry Guntur Tarigan, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak melibatkan penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian, bahkan situasi yang menyertai bunyi bahasa. Yang disimak pun juga harus diperhitungkan dalam menentukan maknanya. Menurut Tjago Tarigan, menyimak merupakan tingkatan mendengar yang paling tinggi karena selain mendengarkan, dalam menyimak juga dibutuhkan unsur pemahaman. Selain mendengarkan materi yang disampaikan, dalam kegiatan menyimak, siswa juga harus memahami materi yang disampaikan dengan baik. Menurut Kamijan Suyono, menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh penuh perhatian, pemahaman apresiatif yang dapat disertai dengan pemahaman makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Kesimpulan, berdasarkan pendapat yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah mendengarkan lambang-lambang bunyi yang dilakukan dengan sengaja dan penuh perhatian, disertai pemahaman, apresiasi, interpretasi, reaksi, dan evaluasi untuk memperoleh pesan, informasi, menangkap isi, dan merespon makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, fungsi menyimak. Di sini ada fungsi menyimak menurut Bromley dan juga menurut Saberti dan Tarigan. Nah, menurut Bromley, menyimak ini berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi dan menikmati lingkungan sekitarnya. Kemudian membantu anak untuk memahami kebutuhannya dan keinginannya yang berkaitan dengan sosialisasi. Menyimak juga dapat mengubah dan mengontrol perilaku pembicara, yang mana caranya menyampaikan pesan itu akan berdampak pada apa yang ia sampaikan, apa isi yang ia sampaikan. Menyimak juga dapat mengembangkan kognitif anak dan memberikan anak ilmu pengetahuan yang baru. Menyimak juga dapat memberikan pengalaman kepada anak untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Dan juga menyimak ini membantu anak untuk mengekspresikan dirinya. Selanjutnya, menurut Saberti dan Tarigan, jadi tuh menyimak ini bermanfaat bagi anak untuk mengembangkan bahasanya, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Menyimak juga mengembangkan kemampuan anak dalam bahasa dan tulis, yakni membaca dan menulis. Selain itu, anak juga dapat memperoleh pengetahuan atau informasi dari hasil menyimak yang dilakukannya. Dan tentunya menyimak ini juga akan memperlancar komunikasi anak dan anak akan mendapatkan informasi dari orang lain. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan menyimak. Tujuan umum menyimak yaitu untuk memahami informasi, gagasan, pikiran, perasaan, atau pesan dari sumber lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan menurut Sutari diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama, mendapatkan fakta. Dengan cara mengadakan eksperimen, penelitian, membaca buku, atau bisa dengan cara mendengarkan melalui televisi, radio, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, menganalisis fakta, yaitu proses menaksir kata-kata atau informasi sampai kepada unsur-unsurnya, dan menaksir sebab akibat yang terkandung di dalam makna tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi fakta. Penyimak perlu mempertimbangkan bahan simakan melalui pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Yang keempat, mendapatkan inspirasi. Kegiatan yang dapat menimbulkan inspirasi yaitu seperti menyimak pengajian, seminar, dan lain sebagainya. Yang kelima, menghibur diri. Pada zaman sekarang, cara menghibur diri dengan
menyimak yaitu bisa melalui radio, televisi, atau film, dan lain sebagainya. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan bicara. Dengan menyimak pembicaraan yang terpilih, kita dapat memperbaiki kemampuan dalam berbicara. Tujuan menurut Tarigan ini diklasifikasikan menjadi 7, yaitu yang pertama menyimak untuk belajar, yang kedua menyimak untuk memecahkan masalah, yang ketiga menyimak untuk mengevaluasi, yang keempat menyimak untuk mengapresiasi, yang kelima menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, yang keenam menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, dan yang terakhir menyimak untuk meyakinkan. Jika dilihat dari unsur simakan, mendengarkan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, atentif, yaitu bertujuan untuk memahami aspek kebahasaan maupun non-kebahasaan. Nah, yang kedua, intensif, yaitu bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan adanya perbedaan bunyi, struktur, atau pilihan kata yang dapat menyebabkan perbedaan makna. Yang ketiga, selektif, yaitu bertujuan untuk mengarahkan perhatian para pendengar pada kata kunci atau struktur informasi. Yang keempat, ada interaktif, yaitu bertujuan untuk membantu para pendengar agar lebih aktif dalam berinteraksi. Berikut sumber yang kami dapatkan dalam memaparkan materi kali ini tentang menyimak. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.